Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Habib Jafar. Weh. Bukan ya? Bukan. Iya. Jerry. Banyak yang bilang lo mirip Habib Jafar, Jerry ya? Iya. Gara-gara netizen ngomong kayak gitu dah saya pakai opening itu. Iya, Sengger itu. Ya, makanya saya senangin netizen aja. Anjay. Tapi lo ngerasa mirip gak? Ngerasa sih, cuman Tapi lo udah gemuk, jadinya kurang mirip. iya kurang mirip. Lo kurusin lagi atau Habib yang suruh gemukin? Ya, nanti saya suruh Iya. Habib gemukin. Terus pendekin dia. Udah pernah ketemu tapi? Udah pernah waktu acara stand up di Bali yang dari MLI. Apalagi yang debat sama Pak Pendeta Yeri waktu itu. Saya ada. Itu sebelum suci berarti? Sebelum suci. Waktu itu ada, tapi saya hanya kasih pertanyaan aja. Belum ngerasa mirip? Ngerasa cuman mirip atau enggak nih? Cuman malu-malu saya. Tapi banyak teman-teman komen mirip nih, ajak foto aja, malu. Udah pas masuk. Habibnya malu? Saya yang malu. Iya. Oke, Jerry, tapi nama asli lo Yeri? Yeremias Simpson Living. Simpson, kayak si Temon dong. Emang itu nama NTT? Lo NTT kan? Iya, nama Simpson itu nama kakek. Oke. Si Temon itu namanya Simpson. Simpson Rarameha. Ngadang. Oh, orang timur. Orang timur dia, NTT. Dia di Waingapu. Lo di mana NTT-nya? Saya di Kota Kupang. Oh, di Kota Kupang ya. Oke. Tapi bapak asal Alor, tapi lahir di Kupang. Mau bilang Alor, belum tahu suku-suku, jadi Kupang aja. Oh, Kupang. Memang lahir di Kupang. Ya. Oh, iya. Jadi tapi nama ngetopnya udah Jerry lah sekarang. Jerry ya. Iya. Tapi udah nggak tinggal di Kupang ya, Jer? Udah dari awal rantau selama dari 2018 awal Januari nggak pernah balik. Belum pernah balik ke Kupang? Belum pernah. Di mana? Lo merantau langsung ke Bali? Langsung ke Bali. Emang Ngapain? kepingin datang ke Bali aja. Mau ngapain itu? Mau kerja. Oke. Udah ada, maksudnya lo kesana tuh udah ada lowongannya atau lo Cari sendiri. Hah? Cari sendiri ke sana, baru cari-cari kerja. kesana ada siapa di Bali? Ada saudara, numpang Oke. sama saudara. Oh, Terus 1 minggu begitu langsung dapat kerja security. Ya udah kerja. security di? Masih di toko donat, Dunkin Donat. Dan Donat. Ya. Oke. Setelah itu 1 tahun resign, cari kerja yang lain. Kepingin kerja di daerah pariwisata aja, kaget. Oh, waktu itu di mana si Dunkin Donat? Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Ya. Oke. Jarang ketemu bule, jadi Iya. kepinginnya ketemu bule. Ah, Biar komunikasi, apa bisa saya yang tidak bisa bahasa Inggris bisa kerja di daerah pariwisata, ternyata bisa. oke. Di mana? Di awalnya kan satu perusahaan tapi dia ada beda-beda toko. Awalnya di Uluwatu. Di Uluwatu. Ya. Ya. 2 tahun baru pindah ke Canggu. Uluwatu itu yang tarik kecak ya? Nggak tahu lu. Nggak tahu. Oh, langsung dikasih jokes, bingung saya. Yang naik itu kan Uluwatu kan, yang di tebing itu bukan sih? Iya. Yang di tebing ya? Iya. Ya Uluwatu. Yang pantainya kan langsung di bawah. Iya. Nah itu di toko apa? Toko selancar juga. Toko selancar. Ya. Jual-jual alat-alat selancar. Alat-alat selancar, baju renang, papan surfing. Sekarang terus pindah ke Canggu. Canggu sama juga toko yang sama. Di toko yang sama. Ya. Iya. Emang cita-cita jadi security? Enggak sih, cuman biar lebih keren aja, bisa ketemu bule aja. Cuman itu doang tuh ininya. Iya, biar sekalian belajar bahasa Inggris juga kan. Udah bisa sekarang bahasa Inggris? Kadang boleh ngomong paham tapi susah balas. Susah balas ya? Iya. Iya. Kadang saya lihat di Google, oh gini, kalau dia ngomongnya gini, saya jawabnya gini. Jadi saya langsung praktek di bule gitu. Ya. Tapi udah cukup lama, udah 5 tahunan ya? 4 tahun ke 5 tahunan ya? Iya. Sekarang?
Udah resign? Udah resign semenjak masuk Suci. Anjay. Saya pikir saya akan sukses. Ternyata akan kembali jadi security lagi. Iya. Kenapa harus resign kan? Karena waktu itu kan audisi Golden udah ambil cuti. Oke. Kan ke Jakarta kan. Iya. Terus mau ambil cuti preso dikasih. Lolos ternyata. Terus bos kasih pilihan mau stand up atau mau kerja. Oke. Masalahnya udah mimpi dari dulu untuk mau masuk Suci. Ya resign bos, resign. Bosnya bule? Ini HRD-nya, ngomong sama HRD-nya. Oh, ngomong sama HRD-nya? Iya. Resign deh? Resign. Dengan keyakinan penuh? Dengan keyakinan penuh, karena udah lihat, banyak orang timur kan pasti. Abdul, Muhammad, Ari, minimal juara 3 dah. Minimal juara 3 dah. Ternyata. Berapa kali tampil? 4 kali tampil. 4 kali tampil, berarti 10 besar ya? 10 besar. 10 besar, ya. Emang awal-awal stand up di mana? Di Kupang apa di Bali? Langsung di Bali. Awal datang tuh memang teman sahabat dia di Jakarta, kuliah Jakarta kan. Dia bilang kalau kamu rantau di Bali. Dan dia tahu saya orangnya lucu katanya. Ya. Dia bilang coba cari komunitas di sana. Akhirnya cari, dapat, langsung open mic. Ternyata susah. Di komunitas stand up Indo Bali. Stand up Indo Bali. Ya. Itu nggak bahasa Inggris semua ya? Nggak bahasa Inggris. Oke. Chris kan baru bentuk aja yang Bali Comedy Club itu. Itu beda sama stand up Indo Beda. Bali. Iya. Kalau stand up Indo Bali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Dulu sempat ada dari stand up Indo Malang rantau ke Bali, dia buat camp Inggris gitu, stand up pakai bahasa Inggris. Tapi jarang peminat. Semenjak datang Chris, mulai banyak stand up Inggris. Stand up Inggris. Iya. Tapi kalau stand up Indo Bali memang kalau open mic segala macam itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu siapa aja sih yang di sana? Si Bobby di sana, stand up Indo Bali. Bobby stand up Indo Bali, dia baru pindah. Waktu audisi itu dia baru pindah, audisi pas Suci itu. Iya. Iya. Dan sebelumnya udah akrab sama Mas Bobby, dia sering bolak-balik. Balik dari Bali ke Malang. Oh, karena Bobby Darwin. Ya, karena orang tuanya di sana, ibunya. Jadi dia sering open mic. Jadi udah akrab sebelum dia pindah. Oke, iya. Nah, pertama kali lo mencoba stand up open mic itu di stand up Indo Bali. Di kafe atau di mana? Di kafe. Jadi penontonnya memang penonton random aja, bukan orang nonton open mic kan? Bukan. Nah, dapat nggak di situ? Dapat tawa. Susah. Iya. Karena nggak nulis. Oke. Karena pikir nggak asal ngomong aja nih. Itu tahun-tahun berapa itu? 2018. Awal stand up. Dan itu yang buat saya, stand up ternyata susah nih. Tunggu, saya buat orang tertawa nanti. Oke. 4 kali open mic baru lucu. Nah, apa yang lo omongin tuh awal sebelum lo open mic lo udah nonton stand up? Udah. Dulu fansnya Kakak Abdur. Ya, dulu. Lo lihat waktu di Kupang tuh. Waktu di Kupang dulu baru awal-awal masuk TV Kompas TV di TV lokal. Jadi nonton, ikuti terus sampai final. Kakak Abdur itu. Iya. Mulai kayaknya bisa ada orang timur ngomong kayak gini. Akhirnya kayaknya saya juga bisa. Tercapai juga. Iya. Lo coba deh tuh tapi coba di Bali. Coba di Bali. Di Kupang belum? Enggak. Belum tahu ternyata setiap daerah itu ada komunitas. Oke. Datang ke Bali baru teman bilang semua daerah tuh ada komunitas. Cari di Google, cari di Facebook waktu itu. Ada ternyata. Langsung kita buat open mic. Yang lain bilang mau nonton atau mau naik? Mau naik, langsung naik. Nggak nulis materi, naik. Apa yang diceritain? Cerita security gaji terlambat. Hanya cerita-cerita biasa aja, tapi nggak dapat tawa pun sedikit aja. Terus saya turun, ternyata susah. Susah jadi Kakak Abdur ya? Iya, susah. Harus S2 kayaknya. Iya. Akhirnya tapi lo belajar. Memang punya ketertarikan, seneng komedi, seneng lawak gitu loh? Senang. Apa yang lo lihat?
Apa acara TV atau acara-acara lawak TV lo senang? Acara-acara TV senang. Dulu tuh OVJ, dulu nonton OVJ. Oh memang senang acara komedi ya, gitu acara ya? komedi. Kayak ngelawak-ngelawak gitu. Nah emang lo merasa lucu? Di tongkrongan. Di tongkrongan, iya oke. Iya maksudnya waktu di SMA di tongkrongan gitu. Iya lucu. Lucunya tuh kadang kayak lucu marah-marah aja gitu. Ini Jerry lucu. Oh bisa nih, saya lucu nih. Jadi yakin lah. Iya. Ternyata sulitnya tuh stand up karena kita stand up orang yang tidak kenal kita soalnya. Iya betul. Itu yang sulit. Iya. Kalau di tongkrongan kan orang udah tahu kan, jadi kita keluarin jokes apa aja, udah tahu pasti lucu nih. Jokes internal, lebih gampang dapatnya ya gitu ya. Lo sadar begitu? Oh ternyata stand up tidak semudah itu tuh pas open mic. Open mic pertama nggak dapet. Kedua juga hancur. Ketiga saya sempat nulis naik kan, nggak lucu, lupa materi, saya turun lagi, ada yang tampil, saya bilang saya naik lagi, sama aja. Nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi. Iya. Mulai itu tuh mulai semangat dah, makanya harus nulis, belajar nulis. Nah yang buat saya bisa nulis itu nonton videonya Ridwan Remin. Cara penulisan, oh ternyata tulis gini. Mulai ikut. Jadi belajar sendiri, nggak ada kombut segala macam? Nggak ada, waktu itu mau awal masuk susah komunikasi sama yang senior stand up Indo Bali. Karena belum akrab aja, kayak saya orangnya masih takut minta nomor kan. Jadi saya nulis sendiri. Pas udah pecah baru senior datang, ajak kenal, minta nomor gitu. Gabung di grup. Ada acara sharing-sharing gitu. Iya, sharing-sharing. Iya. Berarti 2018 ya, udah 4 atau 5 tahun yang lalu. Iya. Setelah itu rutin. Sangat rutin dulu. Open mic. Udah dapat job belum dari itu? Udah jadi opener juga. Openernya Dodit sama Hifsi pernah. Waktu jadi Bali? Di Bali. Oke. Jadi memang kalau misalnya ada yang show di satu kota, openernya biasanya ngambil yang lokal. Yang lokal di setiap daerah itu. Di setiap daerah itu. Itu pun ada yang kayak kompetisi, buat audisi gitu. Kalau enggak, di open mic lucu-lucu terus, oh ini orangnya lucu nih, ada komik nasional datang, pakai dia aja. Sebagai opener. Dan lo udah beberapa kali terpilih itu? Iya, udah beberapa kali terpilih. Hifzi, Dodit, iya. Ini Indra Firmawan yang tur pertama kali di Bali, sama Panji itu sebelum masuk Suci udah, audisinya tuh udah tahun lalu, gara-gara ditunda kan tahun depan, pas tahun depannya selalu lolos Suci, jadi mereka bilang ini bisa nggak jadi openernya Panji. Memang dari dulu udah kepingin jadinya opener Panji. Gak jadi itu? Jadi, akhirnya jadi openernya Panji yang kemarin. Yang kemarin ini? Iya. Berarti pengalaman panggung lo udah banyak ya? Iya udah banyak. Iya. Beda nggak lo ngerasain stand up di off air sama di TV? Beda banget. Bedanya apa? Bedanya kita harus buat materi clean. Clean ya? Clean, dan ternyata udah terbiasa buat materi yang melebihi batas kan. Nulis-nulis aja, ini pasti penonton tertawa. Kalau yang di TV kan kita harus betul-betul bahasa yang kita ucapan tuh harus hati-hati juga, takut ada yang tersinggung. Itu yang sulit sih, paling sulit di kompetisi di TV. Pas di Suci ini lo ngerasain itu? Ngerasain itu. Muka lo tegang mulu kalau di situ, di Suci. Memang lo terasa tekanan banget ya? Tekanan banget, banyak beban. Kalau dulu sebelum masuk Suci kan siapa tahu saya tampil nggak ada beban. Yang penting lucu. Kalau pas udah mulai orang udah tahu kan banyak yang dukung, kayak rasa kayak beban gitu. Jadi kayaknya susah ternyata. Mana di awal-awal lo bagus-bagus banget lagi? Iya bagus banget karena nggak ada beban itu, nggak ada yang tahu saya juga. Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Jadi ya yakin aja. Sekarang udah banyak yang tahu. Oh kok gini? Malah jadi bumerang ya? Iya jadi bumerang. Begitu tampil di Kompas pertama di YouTube yang kita tahu kan komen-komen kan akhirnya. Lo nontonin itu? Iya.
Komen YouTube banyak yang dukung. Banyak yang dukung. Wah, banyak yang memang banyak netizen yang senang sama saya juga, maksudnya kayak peduli sama saya. Semangat Der, tapi itu kok jadi beban. Malah jadi beban ya? Iya, jadi beban. Memang agak ini ya, agak aneh gitu ya. Iya, aneh. Kalau yang lain kan kayak Yono dibully-bully, oh dia buktikan. Ini kayak orang dukung kayak aneh. Malah aneh ya, jadi dukung malah jadi beban ya? Iya, jadi beban. Yono yang banyak yang bully jadi lebih terpacu. Iya, lebih terpacu. Mungkin efek kayaknya udah banyak yang dukung nih. Udah biasa-biasa aja nulis-nulis atau gitu. Mungkin ada di itunya sedikit ya. Ya, ngerasa bisa lucu gitu bisa ya. Lucu ya. Iya. Lo tuh di 10 besar keluarnya. Kalau menurut lo kenapa itu? Apa yang bikin lo? Karena belibet di awal. Di awal ya? Ya. Itu yang pas apa ya? Gue tahu itu tuh. Saya tuh memangnya itu salah saya sekali. Di open mic kan udah biasanya kalau saya tuh open mic pecah, pasti di ISO juga bisa pecah. Waktu itu saya improve. Sosok mau improve. Oh, lo ngerespon penampilan sebelum lo? Iya. Iya. Yang mana tuh? Aldi bahas pacarnya. Oke. Yang pacarnya dekat sama cowok ganteng. Terus saya langsung masuk, saya selingkuhannya pacarnya Aldi, tapi belibet. Iya. Langsung goyang. Beat yang lain tuh ada beberapa kata yang nggak sesuai tulisan. Oh. Jadi udah berat nih, udah bahaya nih. Saya paksa terus, tapi ada beberapa yang kena sih, yang pertengahan. Jadi lu memang nulis materi itu kata per kata, lo apalin? Iya, kata per kata juga. Improv justru jadi malah mengganggu ya? Iya. Nah, 1 hari sebelum kita tampil itu ada ketemu Bang David. Oke. Kelasnya Bang David. Kalau punya mental juara itu biasanya nunggangin materinya orang. Iya. Materi peserta sebelumnya lah, atau penampil sebelumnya ya. Nah itu yang saya lakukan, mental juara nih. Belibet tapi ya. Karena baru di situ kan, nggak lo latih kan. Iya. Lo harus perhatiin penampil sebelum lo. Iya. Saya hanya pas Aldi badanin di depan, kita badanin di luar kan. Okay. Aldi badanin di depan saya. Oke. Saya juga badanin, saya besar Aldi. Ntar saya bilang, saya selingkuhannya pacarnya Aldi ya. Dia bilang, boleh. Belibet. Tapi jadi turun dari situ Aldi yang minta maaf. Buat apa ya kamu minta maaf? Saya yang salah kok kamu minta maaf. Iya. Improv itu yang jadi bikin belibet semuanya. Karena memang belibet di awal sih ya. Iya, belibet di awal. Langsung goyang saya. Oh ini susah nih. Udah saya pegang mic gemetar itu. Ini kalau salah kata goyang sampai akhir ini. Saya pelan-pelan dah mulai ingat-ingat ternyata bisa. Yang penting saya agak masih bisa pecah sedikit, saya pikir gitu dah. Close mic dah. Ada ketawa-ketawanya. Iya, ada ketawanya. Iya. Itu pertama kali lo bottom 3 langsung? 2 kali. 2 kali bottom 3? Sebelumnya kan saya lupa dikasih challenge. Challenge ya? Iya. Yang sama Bonar ya? Iya. Yang openingnya Habib Jafar. Itu waktu itu saya rasa penonton enak banget tuh. Jadi saya lupa dengan challenge itu. Serba salah jadi ya? Stand up tuh serba salah ya? Iya, serba salah. Pokoknya terlalu senang juga jangan. Jangan terlalu senang, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu optimis. Terlalu goyang juga jangan. Jangan. Serba salah stand up. Nah, cara lo mencoba mengatasi itu udah nggak dapet tuh dari pengalaman lo di off air gitu. Udah nggak dapet lah, memang udah di depan kamera udah ada rasa malu-malu juga kan, udah bingung saya waktu itu yang belibet itu. Ini udah habis tampil saya turun, saya close mic nih. Nah waktu itu kan saya ke-8, lagi 2 komika nih. Iya. Nah biasanya komik-komik lain tuh biasanya serang psikis atau apa. Dwi datang ke saya kan, Dwi tampil tadi, saya bilang udah pasti saya close mic, kamu tampil aja. Tatanya dia juga bottom 3. Iya. Orang aneh ya di kompetisi itu
banyak yang nggak disangka-sangka ya. Ya, nggak bisa ditebak. Padahal pada saat lo yang close mic itu open mic-nya pecah. Pecah 2 kali saya open mic. Ya open mic hari Senin kan dari Kompas TV. Yang kedua kita inisiatif ke jalan open mic. Pecah. Udah lolos nih. Udah 9 besar nih. Close mic. Jumawa gitu juga ya? Iya, jangan ada rasa kayak gitu. Tapi udah banyak tanda-tanda juga. Saya kan Ilham ajak main PS juga. Saya masih bercanda. Karena open mic udah pecah kan habis open mic. Yang hari Senin, Ilham ajak main PS. Ilham bilang, ayo kita main PS. Saya bilang, kalau kalah, close mic. Saya kalah ke 9-0. Udah ada tuh. Jangan ngomong, asal ngomong juga bisa jadi doa. Iya. Sekarang lo udah 3 kota tur ya? Iya, 3 kota. Sama Bobby Darwin. Iya. Ada efek dari Sucinya nggak? Ada, banyak yang tahu saya juga. Nah itu tuh sebenarnya tur saya sama Mas Bob itu bilang kalau kita lolos Suci, kita habis itu kita buat show. Di preso saya lolos, Mas Bobi nggak lolos. Nggak lolos ya Bobi. Ya. Setelah itu close mic tuh sempat ngedown, sempat kayaknya berhenti stand up dulu dah. Untuk masih banyak pikiran kayak gitu. Tapi Mas Bobi bilang, saya aja nggak lolos preso masih stand up, masa kamu nggak bisa? Itu mulai rasa semangat lagi. Berapa lama tuh lo ngedown? Ngedownnya nggak terlalu lama karena Mas Bobi bilang, ayo kita buat show. Diajak ke Malang, dia bilang nanti ada show di Tulung Agung. Buat poster tiba-tiba banyak yang senang. Langsung. Banyak yang nonton itu? Full? Kalau nggak terlalu di daerah-daerah soalnya. Tapi penontonnya enak kok. Oke, jadi udah di mana aja? Tulung Agung, Madiun, Banyuwangi. Anjay. Di Bali belum? Di Bali belum. Ada rencana nggak? Ada. Tapi kayaknya tahun depan. Oke, tahun depan. Ya. Yang rangkaian show sama Bobby ini mau di Surabaya? Surabaya. Anjay. Sebenarnya pasar selalu ada sebenarnya ya, Jer ya? Ada. Pasar penikmat stand up kita ya? Pasti ada. Mereka, oh ini orang saya pernah nonton nih, saya senang nih. Pasti. Itu ada ratusan yang nonton? Nggak sampai sih, mungkin 50, tapi termasuk keso lumayan sih untuk ke sosok kecil-kecil. Sosok kecil ya. Ya untuk nambah jam terbang juga. Jam terbang juga. Dan mereka belum pernah nonton secara langsung materi-materi yang, oh ternyata materi yang ini bagus nih, yang nggak pernah dia bawa di TV. Materi-materi kadang kayak materi dark joke. Dark joke memang lo ini, kalau di off air lo dark joke? Nggak terlalu begitu mendalami, paling sedikit-sedikit kayak bahas-bahas agama gitu. Iya. Agama apa yang lo bahas? Agama lo? Agama saya ya. Oh. Keren agamanya Habib Jafar, enggak ya? Ya, itu ada beberapa materi yang orang selalu anggap mirip Habib Jafar, juga saya buat materi baru pakai di show. Iya. Sebenarnya lo cita-cita jadi apaan sih, Jer? Oh, cita-cita dulu tentara. Terus? Cuman pendek. Emang nggak masuk ya tingginya? Iya, tingginya nggak masuk. Jadi gagal di sesi pendaftaran? Iya. Nah, ini orang kayak lolos. Iya. Oke, tentara udah pasti nggak bisa. Akhirnya lo pengen jadi apa? Pengen jadi apa ya? Atau nggak ada cita-cita? Jalanin aja hidup ini. Gitu. Jalanin aja, udah pas kayaknya hidup jalanin aja dah. Yang penting bisa makan. Yang penting cari kerja yang halal aja dah. Iya. Termasuk jadi security itu. Iya, security itu. Kalau 5 tahun security mah udah termasuk senior ya? Lo di tempat lo? Iya, termasuk senior dah. Iya. Ada kejadian yang aneh-aneh nggak selama jadi security? Paling bertengkar sama bule aja. Hah? Bertengkar sama bule? Iya. Kalau dia ngapain? Kalau dia langgar aturan. Anjay, langgar aturan. Tapi memang bule banyak yang langgar aturan. Bule itu banyak yang langgar aturan? Iya, karena mereka ngerasa, oh mereka datang di sini udah punya duit. Punya duit. Betul.
Iya. Jadi mereka asal-asal aja. Harus dilayani rasanya ya. Iya, gitu ya? Harus dilayani kayaknya gitu. Iya. Sekarang udah resign lah jadi security. Dan konsentrasi di dunia stand up. Stand up. Yakin gak lo? Agak sedikit banyak keraguan sih, soalnya masih 10 besar soalnya. Iya. Tapi untuk tetap stand up tetap. Oke. Di mana? Di Bali atau lo akan pindah ke Jakarta? Akan pindah ke Jakarta. Memulai dari nol lagi. Nggak dari nol lah. Oh iya. Iya. Udah 10 besar lah. Dari 10 dah. Iya, dari 10 ke nol. Malah turun ya. Udah kapan rencana mau pindah Jakarta? Habis yang di Surabaya ini Desember, ternyata Mas Bobi kerja di kapal. Kapal pesiar. Selama 6 bulan. Nanti setelah dia balik dari kapal baru lanjut show. Jadi makanya tahun depan jadinya. Iya. Jadi dia kerja di kapal, saya ke Jakarta. Oh, iya. Mau apa di Jakarta? Rencananya? Stand up lah, stand up aja. Ya, open mic keliling. Mungkin beberapa bulan aja. Gimana sih Jakarta? Karena belum tahu soalnya. Belum tahu open mic di Jakarta seperti apa. Kan kemarin udah coba yang pas lagi Suci. Iya, tapi kan belum keliling semua. Orang bilang kalau udah hebat tuh open mic keliling Jakarta, Jakbar itu. Kemarin open mic di Comika. Cuma yang kan selain yang di Comika di komunitas nggak belum open mic? Belum. Di Jakbar segala macam gitu belum. Iya. Nah kalau di Jakarta lo main di nginep apa cuman pas lagi ada syuting Kompas doang? Ada syuting Kompas aja. Jadi lo dikasih hotel? Dikasih hotel. Orang saya pertama kali datang Jakarta pas lolos Suci aja. Hah? Pas lolos Suci aja. Itu pertama kali lo Jakarta? Ke Jakarta, dan pertama kali saya naik pesawat ke Jakarta. Kalau Kupang ke Bali nggak pakai? Naik kapal. Oh naik kapal. Oh iya. Jadi baru pertama kali. Umur lo berapa nih? 27 pertama kali ke Jakarta? Iya. Apa sih yang lo lihat beda nggak Jakarta sama Bali? Pertama kali datang Bali tuh pemikiran saya oke, Jakarta, ternyata enggak. Tetap mereka masih mempertahankan tradisi ke gedung nggak boleh tinggi. Iya. Tetap gedungnya nggak boleh tinggi dari pohon kelapa. Iya. Makanya sama aja sih. Pas ke Jakarta ini gedung tinggi-tinggi. Lebih dari pohon kelapa. Enggak, karena di Jakarta pohon kelapanya tinggi-tinggi. Jadi ya boleh tinggi gitu. Tinggal di hotel lagi. Tinggal di hotel. Anjay. Lu waktu di karantina sekamar sama Doi. Terus sampai close mic sama Dwi terus? Sama Doi. Dia lucu gak sih? Serius orangnya. Dwi. Kadang dia kasih kata-kata motivasi. Kita dua harus sama-sama maju terus. Mana saya close mic? Dia 4 besar lagi ya. Tapi selama dia close mic masih telepon terus, coba materi di saya, video call. Hamin berapa jam? Kan di luar badanin, kan dia video call saya. Coba materinya. Karena dia merasa nyaman kali sama lo. Bisa jadi kayak gitu. Lo memang orangnya bikin nyaman kali. Kayaknya sih. Anjay. Bokapnya pemanah kali. Bokap lo pemanah. Atlet pemanah. Dulu. Di Kampung Alor. Pemanah tuh ngapain maksudnya? Atlet atau jago mana? Dulu atau pemburu? Pemburu? Ya. Wah. Waktu ini saya cerita, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Maksudnya, dulu tuh bapak masih keadaan fisik normal. Oke. Masih panah rusa tuh. Dia sempat panah rusa tuh salah kena orang. Ini cerita fakta nih, bukan cerita mistis. Iya. Jadi orangnya di sana, rusanya di tengah-tengah. Dia pas dilepas, rusanya kabur. Karena orangnya di kaki. Dulu, sekarang dia udah nggak bisa lihat, udah tunanetra.
Oh, kayak Budi? Ya, jadi saya anggap Pak Budi itu bapak saya. Kan? Jadi berkurang gitu sama ininya sama Budi? Iya, jauh sebelum nikah sama ibu. Oh. Setelah nikah baru saya ada. Iyalah setelah nikah baru ada. Bukan lu kenapa-napa juga bukan? Enggak. Enggak kenapa-napa. Gimana ya? Tiba-tiba aja nggak bisa lihat gitu. Iya sama-sama Budi lah. Iya sama-sama Pak Budi lah. Berkurang. Cuman Pak Budi nggak bisa main musik. Bapak saya setelah dia jadi tunanetra, punya bakat baru nih main musik. Main musik dia. Ya. Gitar, keyboard. Gitu. Berarti lu ada keturunan itu dong, seni musik. Bisa main apa? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa karena saya pemikirannya, bapak saya punya kekurangan fisik seperti itu. Punya bakat itu, apalagi saya yang keadaan fisiknya normal. Satpam saya. Masalah harus kayak bokap lo dulu supaya bisa main gitar kan enggak? Maksudnya pasti kan orang pikirnya harus lebih dari orang tua gitu. Ternyata enggak juga. Udah nyoba tapi? Mau main gitar? Ya sempat diajarin bapak. Nggak bisa tapi? Memang nggak bisa. Sampai marah-marah. Des pulang bapak aja nggak bisa lihat bisa main alat musik, kamu bisa apa? Saya bisa lihat bapak main alat musik, marah dia. Bapak nggak bisa lihat bisa main alat musik, kamu bisa apa? Saya bisa lihat bapak. Gitu. Marah dia. Langsung, kayaknya anak saya bakat di lain. Iya. Bakatnya kayak mana kan? Tapi emang ada keturunan keamanan, security? Ada beberapa saudara yang rantau di Bali security. Kebanyakan sih polisi tentara sih. Makanya keinginan jadi tentara gitu dulu. Ya. Sempat keinginan jadi tentara. Tapi nggak bisa karena tinggi badan. Tinggi badan. Juga mungkin dari SMA juga ngerokok. Kalaupun lolos pasti di kesehatan nggak. Karena ngerokok. Nggak lolos ya kesehatannya ya? Ya. Konten-konten digital lo nggak bikin? Nggak bikin. Instagram ada kan lo? Ada. Gue follow dah kayaknya dah. Iya kan gue Cing follow. Abdel follow. Iya. Kaget saya, Cing Abdel nih, centang biru. Saya langsung follow. Sama tahu saya jadi centang biru. Iya. Gue follow. Lo nggak ada kepengenan bikin? Nanti sudah ada HP baru, saya konten-konten aja. Kenapa nggak dari sekarang aja mulainya? Habis tur dah. Masih fokus materi juga yang tur juga kan. Emang kalau tur berapa menit sih lo tampil? Saya kemarin yang di Tulung Agung 1 jam. Madiun juga 1 jam. Gara-gara Mas Bobi. Kenapa? 1 jam. Dia curang. Dia kan suruh, saya bilang sen duluan. Dia bilang, saya taunya pakai bahasa Jawa dia. Saya nggak pakai bahasa Jawa. Saya, curang dia nih. Dia enak ya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Iya. Tapi 1 jam itu lama loh. Lumayan lama. Lu cerita tentang apa aja di editor lo ini? Ada bahas bapak, bahas kakak. Bahas yang separuh materi lama juga yang ada di Suci. Di tengah-tengah ada. Yang pertama baru, kedua beat yang ada di Suci, yang di terakhir beat-beat yang agak dark. Anjay. Agak dark. Nama show-nya apa? Bob and Jerry. Keren kan saya. Iya. Anak stand up tuh emang bisaan ya bikin judul turnya tuh pada bisaan gitu loh. Bob and Jerry. 1 jam tuh lama loh, Jer. Lumayan. Biar mereka puas tertawa dah. Tapi lu puas sama penampilan lo di yang off air ini? Ada beberapa yang nggak puas karena Mas Bobi pakai bahasa Jawa gitu. Kayak rasa dia curang nih, dia penampil yang Masnya punya show nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Nanti tur di Kupang saya pakai bahasa Kupang. Nah, iya, ajakin lo, Bob lo ke Kupang dong, lo pakai bahasa Kupang. Tapi lo udah nggak pulang-pulang nih ke Kupang. Jadi lo nggak tahu respon orang-orang Kupang sama
tampil lo di Suci? Banyak yang orang-orang Kupang tahu sih, tahu saya. Ada komunitas dari sana juga sering hubungi. Ada yang pas masuk komunitas Bali, mungkin dia follow stand up Indo Bali, kan lihat ada orang timur, dia follow saya, komunikasi masih lancar. Dia bilang ayo buat show di Kupang nanti. Saya bilang nanti aja lah. Masih kepingin menghibur orang yang luar daerah Kupang, lebih tertantang gitu. Iya. Emang keluarga masih ada di sana? Di Kupang? Masih bapak. Kalau nggak balik-balik? Dulu prinsipnya rantau tuh, punya 2 prinsip tuh, pulang bawa hasil atau pulang bawa gelar. Belum ada. Hasil atau gelar? Iya. Gelar tuh maksudnya? Kayak dulu tuh mau rencana rantau 1 tahun kuliah. Oke. Cuman terpengaruh sama orang-orang. Jadi kerja. Pengaruhnya jadi kerja. Kerja ya. Dan ini apa? Dulu masih judi. Labil lah ya. Jadi bandel-bandel ini ya. Tapi kuliah udah sama sekali nggak mau nyoba lagi. Udah umur kayak gini, Cing. Udah 27. 27 kan masih udah tua sih. Udah tua sih. Iya. Tinggal hasil nih. Tinggal 2 kan, lu bilang gelar udah nggak mungkin. Ya gelar nggak mungkin. Hasil yang lo akan bawa apa sih? Maksudnya sampai sehasil mana lo akan balik ke Kupang? Kayaknya tampil di Suci juga udah hasil yang luar biasa deh. Ya hasil maksudnya kayak ada uang lah maksudnya. Punya adik juga lumayan kan maksudnya kayak masih bisa bantu adik kuliah apa kan mas. Oh ini udah ada hasilnya. Selama ini belum memang? Belum sih, masih hidup masih kacau. Pulanglah ke kampung, ke siapa tahu doa orang tua. Ya mungkin itu makin juga. Bikin tambah moncer ini ya karirnya. Ya tapi bapak tahu masuk Suci, bapak tahu. Dia bangga. Bangga lah pasti. Iya, tapi dia dukung Pak Budi. Iyalah, karena sama-sama ya. Tapi kok dia dengar berarti ya? Dengar. Jadi di TV di rumah tuh volumenya dibesarin. Untuk Bapak? Untuk Bapak. Dulu zaman yang Abdur tuh tetap saya nonton, Bapak di samping. Bareng? Iya. Dia nganggap lo lucu nggak? Waktu saya pertama dia anggap saya nggak lucu. Kedua baru dia bilang lucu. Kocak ya, tapi kenapa nggak pulang ya? Masih saya juga kadang kayak rasa malu gitu, kayak orang tua yang kasih makan gitu. Dulu masih malu. Saya harus kerja nih, bisa nih cari uang sendiri. Pokoknya kalau udah ada hasil uang, baru lo balik ke sana nggak ngasih gitu. Iya. Iya. Mudah-mudahan sesegera mungkin dapat ya. Ya. Semoga. Kalau lo nanti kapan tuh si Bobby ke Belayar? Desember. Lo akan pindah ke Jakarta. Kos di sini. Udah tahu tempat kosnya? Kan tinggal sebulan lagi nih. Lo mau pilih di mana? Waktu itu Bonar juga sempat ngomong bilang kos bareng sama saya juga. Siapa? Si Bonar itu. Bonar, oke. Biar kamu coba open mic keliling-keliling dah pakai motor saya dulu sementara. Saya bilang iya, tunggu saya show dulu, selesai show. Selesai show kapan sih? Nanti di Surabaya nih. Tanggal? Tanggal 12 November. 12 November. Oh ini udah tayang ya man? 12 November? 11, oh berarti besok ya. 12 November kelar, lo langsung ke Jakarta? Masih ke Bali dulu, soalnya masih jadi openernya Bintang BT di Bali. Dwi yang jadi opener. Ya, Dwi juga tuh. Ya, sempat saya bilang, awalnya saya nggak mau karena beri kesempatan buat anak-anak yang baru, biar mereka berkembang. Tapi mereka dari pihak dari Bintang emang bilang maunya saya, ya udah. Bintang BT? Bintang emang, sorry. Pengennya lo? Iya. Nah di Bali sendiri lo nggak mau bikin show Jerry? Mau, udah ada. Sendiri itu? Sendiri. Bob and Jerry nggak kesana? Tahun depan. Padahal kan pasar lo
gede di Bali. Ya udah banyak orang yang tahu. Cuman materi udah ada beberapa yang tahu, jadi saya mau buat materi baru lagi. Iya. Karena materi off air lo di sana udah keliling lah Iya, gitu udah ya. keliling, udah tahu lah. Udah tahu ya. Jadi lo pindah ke daerah lain. Daerah lain. Dengan bawain yang sama. Iya. Di Jakarta lo mau bikin nggak? So sendiri? Iya. Mau, kepinginnya gitu. Tapi kalau di Comika kayaknya kemungkinan besar bisa mau ini ya. Udah ada pembicaraan sama Comika? Belum sih. Tapi kepingin show di Jakarta sih. Buat show di Jakarta. 1 jam itu panjang, Jar, maksudnya. Udah materinya udah banyak, udah solid gitu, udah bisa bikin materi selama 1 jam, berarti udah teruji gitu. Ya, saya pernah open mic materi setengah jam. Open mic aja? Iya. Open mic. Lu berarti rajin ya, Jar? Dulu rajin banget, Mas. Kesana nyoba materi baru di tempat yang sama atau lo nyoba materi baru di tempat yang beda-beda? Kan open mic cuma 1 kali di sana, Cing. Di Bali. Oh, iya. Jadi 1 minggu 1 kali. Kadang saya udah nggak open mic berapa kali tuh saya kumpul lah. Baru open mic 1 kali. 30 menit, ada yang 10 menit, 15 menit. Iya. Lama. Kalau di Jakarta kan tuh bisa nih ya, open mic dengan materi yang sama, cuman dia pindah-pindah gitu. Iya, pindah-pindah. Pindah-pindah, materinya yang itu lagi aja. Iya. Nah, kalau yang di Bali yang cuma 1 itu, open mic-nya gimana? Setiap ini lo ganti setiap minggu saya ganti materi? Ganti materi. Nanti udah mentok, baru saya ulang lagi dari awal. Materi yang pernah saya bawa tuh, selama berapa minggu itu. Iya. Memang jadi agak sulit ya. Iya. Jadi agak sulit karena penontonnya takutnya penontonnya sama. Iya. Benar. Makanya di Jakarta kemungkinan lebih cepat berkembang karena penontonnya banyak ya. Ya itu yang mereka bilang Jakarta tuh seram gini-gini, makanya ada sedikit ragu, takut di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya peluang lebih besar di Jakarta. Iya, peluangnya lebih besar di Jakarta. Banyak teman-teman komunitas, kamu udah masuk gini nih, mending kamu rantau Jakarta dah. Iya. Kan sama-sama rantau sebenarnya. Iya, memang saya udah rantau di Bali. Rantau, ya. Udah tahu lah selak beluk rantau tuh kayak gimana iya, gitu. Betul. Jakarta itu lo punya 1 materi bisa dibawain ke berbagai macam tempat. Berbagai macam tempat, betul. Jadi latihan untuk ngerespon penonton yang beda-beda memang di Jakarta. Di Jakarta, betul. Iya. Mereka kan 1 materi 5 menit nih. Besoknya di tempat open mic di sini, open mic di sini. Jaktim, iya. Jadi tahu ngerespon penonton itu kayak gimana gitu. Betul sih. Kalau di Bali kan kita coba ini, minggu depannya buat materi baru lagi. Jadi setiap minggu tuh saya buat materi baru terus. Karena penontonnya kemungkinan akan sama ya? Akan sama. Nanti udah berapa minggu saya udah mentok nulis materi, ulang lagi dari awal gitu. Iya. Mungkin itu yang menyebabin komik-komik daerah itu agak bingung begitu masuk Jakarta ya? Masuk Jakarta. Karena dia open mic dengan penonton yang sama. Penonton yang sama. Udah kenal, jadi kelihatannya lucu aja gitu ya? Lucu aja ya. Begitu masuk ke tempat yang baru, bingung mereka. Kebanyakan kan orang-orang daerah gitu datang sini. Masih ada beberapa yang kayak waktu saya datang ke Jakarta juga pas ini mau Golden tuh. H-1 saya rombak materi juga. Sama Mas Bobby. Yang ini Jakarta seram. H-1 nggak tidur, rombak-rombak materi aja. Iya. Yang nggak sempat open mic. Iya. Tapi memang yang kalau kita lihat yang anak-anak stand up yang berhasil ya memang ngerantau ke Jakarta. Ngerantau Jakarta. Terus dari komunitas ke komunitas. Kalau udah pecah semua pasti di mana-mana pasti pecah, mereka bilang gitu. Betul. Karena udah teruji sama berbagai macam penonton ya. Iya, betul. Iya. Nope misalnya tuh. Nope berhasil banget ya show di Jawanya. Jawa, ya. Tapi dia latihannya di Jakarta. Latihan di Jakarta. Iya, latihan di Jakarta, dia show di Jawa dan berhasil banget gitu. Udah punya masa dia. Nope gokil ya. Keren. Iya. Dan di Suci dia 4 besar ya? 3 besar? 5 besar ya? 5 besar. Iya. Jadi nggak, ya walaupun pengaruh tapi ya tidak menjamin lah berapa besar itu ya. Kegigihan kita yang
yang menentukan. Iya, yang penting. Uus juga keluar pertama. Iya, yang penting jangan kecewa dengan stand up aja. Kalau udah ke close mic, kayaknya harus lama baru stand up. Tetap rajin aja, rajin nulis. Iya. Lo untung ada Bobby ya? Untung ada Bobby. Saya bersyukur kenal Mas Bobby dah. Sempet ngedown parah tuh. Pas close mic sedih. Maksudnya hal yang tidak perlu saya lakukan. Itu yang kesalahan sendiri sih, yang improv itu. Itu yang bikin sulit ya? Ya, sulit. Nerima. Padahal pengen lo maksudnya bagus tapi hasilnya tidak sesuai. Tidak sesuai. Akhirnya sedih, Mas Bobi bilang, ayo kita buat show. Saya bilang, aduh saya sedih. Saya lolos, nggak lolos preso, Jer. Masih tetap semangat. Suca juga saya berapa. Suca dia ikut? Suca dia ikut. Iya. Berapa besar udah close mic dia. Ya tetap semangat, tetap stand up. Ya udah. Dari situ saya bilang, oh iya harus tetap stand up. Dari situ mulai rajin nulis tuh. Dari rajin nulis yang keresahan yang saya close mic sama nulis pakai di soda. Iya. Malah itu bisa jadi bahan ya? Jadi bahan. Keresahan lo di close mic. Iya, betul. Iya. Oke lah Jerry, terima kasih. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin. Ngerantau ke Jakarta berhasil dan bisa cepat pulang ke Kupang membawa hasil. Ya siap. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.